Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau membahas tentang alur atau tahapan-tahapan dalam seleksi KIP kuliah. Saat kalian melakukan pendaftaran KIP kuliah itu, kalian tuh belum tentu diterima. Jadi kalian tuh harus melalui tahapan-tahapan dalam seleksi KIP kuliah tersebut, sehingga nantinya keluar SK atau surat keterangan dari rektor yang menetapkan kalian sebagai penerima KIP kuliah di PTN tersebut. Nah, apa aja sih Kak tahap-tahapannya? Tahap-tahapan dalam seleksi KIP kuliah. Yang pertama, seleksi mahasiswa. Seleksi mahasiswa ini adalah seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang kalian pilih di suatu seleksi, entah itu SNBP, SNBT, seleksi mandiri, seleksi politeknik. Jika kalian dinyatakan lolos dalam seleksi tersebut, maka kalian akan diproses selanjutnya untuk mengikuti seleksi KIP kuliah. Tetapi kalau misalnya kalian tidak lolos dalam seleksi yang kalian pilih atau ikuti tersebut, maka proses pengajuan KIP kuliah kalian akan dihentikan. Kemudian yang kedua, apabila kalian lolos, kalian akan mengikuti seleksi KIP kuliah itu yang terdiri dari seleksi administrasi, isian-isian data yang kalian lengkapi dalam web KIP kuliah. Jika sudah lengkap semua, maka kalian akan diseleksi ke tahap seleksi KIP kuliah, yaitu seleksi wawancara. Dalam seksi wawancara ini, biasanya ada yang dilaksanakan secara online maupun siswanya diminta datang ke kampus, karena kan siswanya sudah diterima menjadi siswa di PTN tersebut. Jadi dia tuh bisa datang atau secara offline dan juga bisa secara online melalui media Zoom ataupun Google Meet. Wawancaranya itu tuh nggak menakutkan ya, kalian tuh cuma ditanyakan seputar apa yang kalian isikan di web KIP kuliah Kemdikbud. Jadi saran aku ketika kalian melakukan seleksi wawancara, silahkan jawab pertanyaan dari pewawancara dengan sejujur-jujurnya. Jangan sampai ada kebohongan yang kalian buat atau yang kalian tutup-tutupi. Ketika kalian diminta untuk menceritakan kondisi perekonomian keluarga kalian, ya diceritakan sesuai dengan apa yang terjadi, seperti itu. Tidak usah malu, tidak usah sungkan, silahkan ceritakan sesuai dengan keadaannya. Kemudian seleksi yang selanjutnya ini bisa ada, bisa tidak, yakni seleksi atau survei ke rumah langsung. Nah, biasanya yang disurvei ini merupakan peserta yang tidak punya KIP sewaktu SMA atau pengaju SKTM. Hal ini bertujuan sebagai sampel ataupun untuk mengecek intinya apakah data yang diisikan itu sudah sesuai atau belum. Tetapi ini untuk survei rumah itu biasanya tidak di semua PTN, jadi hanya beberapa saja. Maka dari itu aku tekankan dari awal kalian mengisi data-data apapun di web KIP kuliah itu disesuaikan dengan keadaan kalian. Takutnya kalau misalnya nggak sesuai, kalian didatangilah rumahnya nggak sesuai. Nah, itu pasti didiskualifikasi. Bahkan kalian tuh bisa terancam dikeluarkan dari PTN tersebut. Nah, setelah melalui rangkaian seleksi tersebut, maka tibalah saatnya kalian pengumuman. Pengumuman ini akan diumumkan oleh kampus dengan menggunakan SK dari rektor yang menetapkan kalian sebagai penerima KIP kuliah di kampus tersebut. Adapun rincian dari bantuan KIP kuliah ini ada bantuan UKT dan juga bantuan biaya hidup. Tetapi katanya sekarang itu dikaji ulang. Jadi ada yang hanya menerima bantuan UKT saja, tetapi tidak menerima bantuan biaya hidup. Ada juga yang menerima bantuan biaya hidup dan juga UKT. Selain itu, ada juga yang tidak diterima KIP kuliahnya sehingga dia menjadi siswa reguler, membayar UKT. Intinya, dalam proses seleksi ini, kalian akan diseleksi secara langsung oleh pihak kampus, baik itu melalui wawancara maupun survei rumah, serta tadi pertama itu seleksi administrasi untuk menentukan apakah kalian tuh layak menerima bantuan atau tidak. Apabila kalian dinilai oleh kampus tidak layak menerima, maka kalian akan menjadi siswa reguler alias KIP kuliah kalian tidak diterima. Tetapi kalau dari seleksi-seleksi yang telah dilakukan, kalian dinilai kurang mampu atau layak menerima KIP kuliah, maka kalian akan menerima bantuan KIP kuliah. Intinya itu semua melalui proses seleksi. Oke, itu saja yang aku sampaikan di video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang mendaftar sebagai pelamar KIP kuliah. Intinya apa? Jujur gitu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.